Hai kawan, berjumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas lagi cerita-cerita yang menginspirasi dan mungkin menganut nilai-nilai filosofis. Nah, pada kali ini kita mau bahas soal sebuah cerita rakyat dari Afrika Barat yang berjudul Anansi and the Wisdom of the World. Nah, jadi sebelum kita mulai ke ceritanya, yuk kita subscribe dulu channel ini untuk bisa bikin kita lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke deh, without further ado, let's check it out. Nah, kawan-kawanku ini pernah gak sih ngerasa kalau kayaknya semua orang tuh sibuk ngejar kebijaksanaannya masing-masing, tapi makin dikejar nih ya kan, dunia malah terasa makin gaduh gitu. Nah, kita sering percaya gitu bahwa kebijaksanaan adalah sesuatu yang harus kita simpen sendiri, kayak harta pribadi gitu. Tapi bagaimana kalau sebetulnya kebijaksanaan justru hidup ketika itu dibagikan, bukan disembunyikan. Nah, seperti yang tadi udah dibilang dari awal, kita mau bahas sebuah cerita rakyat nih dari Afrika Barat tentang Anansi. Nah, cerita ini akan bahas tentang berbagi kebijaksanaan, kerendahan hati, dan membangun komunitas. Kita juga mau ngaitin sama teori psikologi modern seperti social learning theory dan konsep collective consciousness. Jadi kita mulai aja nih sama kisah si Anansi, ya kan. Jadi Anansi ini adalah seekor tokoh laba-laba yang terkenal cerdik dalam cerita rakyat dari Afrika Barat nih. Nah, suatu hari Anansi berhasil mengumpulkan seluruh kebijaksanaan dunia dalam sebuah wadah, ya kan. Doi ngerasa bangga, yakin nih bahwa dengan menyimpan semua kebijaksanaan itu untuk dirinya sendiri, ya kan, ia akan menjadi makhluk paling bijak di muka bumi. Namun sayangnya saat mencoba menyembunyikan wadah kebijaksanaan itu di puncak pohon, Anansi mengalami kesulitan. Berulang kali doi gagal sampai akhirnya anaknya sendiri berkata, "Kenapa ayahku tidak mengikat wadah itu di punggung? Akan lebih mudah bukan?" Nah, Anansi pun terkejut tuh. Ya, yang udah ngumpulin kebijaksanaan dunia ternyata masih kurang bijak nih dibanding saran sederhana dari anaknya yang masih kecil ini, ya kan? Nah, pada saat itu pula ia menyadari sesuatu, bahwa kebijaksanaan tidak pernah dimaksudkan untuk dimonopoli. Kebijaksanaan tumbuh ketika dibagikan, ketika ia hidup dalam komunitas. Kisah Anansi ini terasa sederhana nih, tapi bukankah kita juga sering rasa begitu? Nah, kita suka nyimpen pengalaman, rahasia, atau pelajaran hidup hanya untuk diri sendiri. Dengan alasan kita takut diremehin, atau kita takut ilmu kita dicuri orang, ya kan? Tapi sebenarnya saat kita berbagi, ya kan, sesuatu yang lebih besar bisa terjadi loh. Bukan hanya orang lain belajar dari kita nih, tapi kita sendiri diperkaya dengan perspektif baru. Sama kayak Anansi nih yang baru sadar bahwa kebijaksanaan itu sifatnya dinamis. Ia berputar, mengalir, dan tumbuh di dalam hubungan manusia. Nah, kisah Anansi ini sebenarnya bisa kita tarik tuh ke teori, ya kan. Yang pertama, social learning theory dari Albert Bandura. Jadi teori ini menyebutkan bahwa yang namanya manusia tuh belajar terutama melalui observasi, imitasi, dan interaksi sosial. Jadi kayak ya anak-anak meniru orang tuanya, teman belajar dari teman, dan masyarakat terbentuk dari pola belajar kolektif. Jika kebijaksanaan hanya disimpan, rantai pembelajaran sosial pun terputus. Nah, yang kedua ada namanya konsep collective consciousness dari Emil Durkheim dan Carl Jung. Nah, jadi Durkheim percaya nih bahwa kesadaran kolektif adalah jiwa dari sebuah komunitas. Nilai, norma, dan kebijaksanaan yang kita bagi bersama menciptakan identitas sosial. Carl Jung juga menambahkan nih bahwa dalam ketidaksadaran kolektif kita berbagi simbol, mitos, dan archetype yang menuntun cara kita memahami hidup.
Nah, jadi berbagi kebijaksanaan tuh bukan sekedar tindakan baik hati, tapi bagian penting dari menjaga keberlangsungan sebuah komunitas. Tanpa itu kita bisa tercerai-berai tuh, ya kan? Masing-masing sibuk menyimpan kebijaksanaan sendiri. Nah, terus apa sih artinya ini semua bagi kita, ya kan? Sebenarnya pertama itu kerendahan hati tuh. Jadi kebijaksanaan itu kagak lahir dari ego. Kebijaksanaan itu lahir dari kerelaan untuk mendengar orang lain. Bahkan ketika yang kita dengerin itu adalah anak kecil. Anak kecil juga bisa mengajarkan kita sesuatu. Nah, yang kedua, membangun komunitas. Saat kita berbagi, kita ciptain tuh yang namanya ruang aman untuk tumbuh bersama. Bisa lewat percakapan sederhana, diskusi, atau sekedar saling mendengarkan. Nah, yang ketiga itu mengatasi yang namanya kesepian modern nih. Jadi hari ini di zaman modern ini, ya kan, dunia ini penuh dengan individualisme. Orang di hidupnya masing-masing aja. Orang tuh sering rasa sendiri gitu, walaupun dikelilingi sama jutaan akun online, ya kan, di media sosial dan lain-lain. Jadi berbagi pengalaman, luka, dan pelajaran hidup bisa jadi jembatan yang menyembuhkan. Nah, kisah Anansi ini sebenarnya nunjukin ke kita kalau yang namanya kebijaksanaan itu yang hanya disimpan menjadi beban. Tapi kebijaksanaan itu kudu dibagikan agar menjadi cahaya. Nah, mungkin inilah panggilan kita nih, bukan menjadi orang yang sok tahu ya kan, orang yang paling tahu segalanya, tapi menjadi bagian dari jaringan manusia yang saling belajar. Di sanalah kita menemukan arti sejati dari kebijaksanaan, kerendahan hati, dan yang namanya komunitas. Jadi lain kali ketika kita punya pengalaman berharga, ya jangan disimpan sendiri, kita bagiin ya kan. Tapi ya jangan jadi orang yang sok tahu dan keras kepala juga gitu ya kan. Karena yang namanya kebijaksanaan sejati itu bukan tentang siapa yang paling banyak tahu nih, tapi siapa yang berani untuk saling menerangi. Ya, jadi itu dia kisah kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe, komen, share, like, dan lain-lain. Oke deh, kalau gitu sekian dulu. Jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!